Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis fundamental hasil rekomendasi dari tugas individu 3 perusahaan dalam sektor transportasi dan logistik yang beranggotakan yaitu Surya Ramadhani, Fadilah Akbar Setiawan, saya sendiri Muhammad Insan Alfi Sobri, dan Randika Dwi Purnawa. Lanjut ke latar belakang, yaitu sektor transportasi dan logistik merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional karena mendukung kelancaran distribusi barang, mobilitas jasa, dan efisiensi rantai pasok. Meskipun perannya sangat penting, Indonesia masih menghadapi permasalahan biaya logistik yang tinggi hingga tahun 2025. Biaya logistik nasional tercatat mencapai sekitar 14,29% dari produk domestik bruto, yaitu PDB. Angka yang masih lebih tinggi dibandingkan negara maju yang berada pada kisaran 8-10%. Kondisi tersebut berdampak pada daya saing produk nasional yang menjadi kurang kompetitif, yaitu pemerintah menargetkan penurunan rasio biaya logistik menjadi 12% terhadap PDB pada tahun 2029 sebagai bagian dari upaya mendorong efisiensi nasional. Di sisi lain, sektor logistik Indonesia menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2024. Sektor ini diperkirakan tumbuh sekitar 7-8%, menandakan peningkatannya kebutuhan aktivitas distribusi dan transportasi dan logistik semakin menarik untuk dianalisis, terutama menggunakan pendekatan analisis fundamental guna menilai kesalahan perusahaan dan menentukan prospek investasi jangka panjang. Selanjutnya yaitu kajian literatur. Yang pertama yaitu ada analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan pendekatan untuk menilai intrinsik saham dengan melihat kinerja keuangan, prospek bisnis, dan kondisi industri. Investor memanfaatkan indikator keuangan untuk menilai kesehatan perusahaan dengan mempertimbangkan laba, modal, pertumbuhan, serta resiko perusahaan. Lalu rasio-rasio apa saja yang diukur? Yang pertama yaitu adalah price to earning ratio, yaitu PR. Terus nomor 2 price to book value, nomor 3 return on equity ROE, nomor 4 debt to equity ratio, nomor 5 yaitu net profit margin. Baik, selanjutnya untuk metode penelitian. Penelitian menggunakan metode analisis fundamental dengan fokus pada rasio keuangan sebagai indikator utama. Data yang diperoleh dari laporan tahunan emiten, yaitu dari BI dan IDN Finance. Data harga saham akhir tahun 2024 serta sumber pasar modal lainnya. Kemudian untuk langkah-langkah analisis, yang pertama itu mengumpulkan rasio keuangan 3 emiten, subsektor transportasi dan logistik yang telah direkomendasikan berdasarkan tugas individu. Kedua yaitu membandingkan PIR, PBF, BV, ROE, DER, dan NPM antar emiten. Kemudian yang ketiga itu menilai valuasi dan profitabilitas untuk menentukan emiten yang memiliki prospek jangka panjang. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan analisis data.
Tabel perbandingan 3 emiten subsektor transportasi dan logistik. Analisis menunjukkan bahwa kinerja fundamental antar emiten yang pertama yaitu BIRT atau PT Bluebird Tbk dengan PER 5,91 kali, yang artinya rendah, menunjukkan saham under value. Kemudian BEV-nya P2397, harga 1740, sehingga di bawah 1 kali, murah secara aset. Kemudian ROE-nya 9,75%, artinya baik meski di bawah 10%, masih sehat. BER-nya 0,52 kali, yang artinya sangat rendah, hampir tanpa beban utang. Kemudian NPM 11,70%, yang artinya tinggi dan sehat, profitabilitas operasi kuat. Kesimpulannya yaitu perusahaan sehat, profitable, utang rendah, dan harga relatif murah. Rekomendasinya kuat untuk investasi jangka menengah dan panjang. Selanjutnya yaitu Nelly yaitu perusahaan dari PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk dengan PER 9,23 kali, yang artinya moderat, valuasinya wajar. PBV-nya 397, harga 374, mendekati nilai buku. ROE-nya 26,74%, sangat tinggi, efisien, ekuitas luar biasa. DER-nya 0,39 kali, yang artinya rendah, struktur keuangan konservatif. NPM 49,12%, sangat tinggi, perusahaan sangat profitable. Kesimpulannya yaitu ROE dan NPM sangat kuat dan DER rendah, PER masih wajar, rekomendasi untuk pertumbuhan profitabilitas tinggi. Selanjutnya yaitu HAIS dari PT Humpus Intromeda Transportasi Tbk dengan PER 6,71x, PBV 312 dengan harga 238, artinya PBV sama dengan 0,76 kali, murah secara aset. ROE-nya 15,91%, tinggi, kinerja ekuitas baik. DER-nya 0,48 kali, artinya sangat rendah, resiko utang kecil. NPM 11,91%, artinya baik, margin laba bersih sehat. Kesimpulannya itu kombinasi valuasi murah, PER dan PBV rendah, profitabilitas naik, dan utang minimal. Rekomendasi untuk value investing. Untuk catatan yaitu PER negatif atau ekstrim tinggi di beberapa emiten seperti Laju, CMPP, Gia, dan Taksi menandakan kerugian atau laba sangat kecil sehingga tidak direkomendasikan untuk investasi fundamental. Beberapa emiten dengan ROE tinggi tapi DER tinggi seperti HTM dengan ICR negatif, risiko secara utang. PJHB adalah emiten baru, IPO 2025 sehingga datanya belum lengkap. SAVE memiliki ROE ekstrim tinggi 248% tapi DER sangat tinggi, dan BV 0, berisiko tinggi, tidak masuk rekomendasi utama. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan analisis fundamental terhadap subsektor transportasi dan logistik, BIRT atau Bluebird direkomendasikan sebagai pilihan teraman dengan valuasi menarik dan struktur dengan sehat. Nelly atau Pelayaran Nelly menawarkan pertumbuhan tertinggi dengan profitabilitas luar biasa, dan HAIS atau Humus Intermoda menjadi pilihan terbaik untuk investor nilai dengan kombinasi harga murah dan fundamental kuat. Meskipun masing-masing memiliki risiko spesifik, ketiganya menonjol sebagai emiten berkualitas dalam sektor yang penuh tantangan, dengan pilihan terakhir bergantung pada profil risiko dan tujuan investasi individu. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.